Kamu udah tahu belum sih kalau Xiaomi itu ternyata udah merilis ponsel flagship terbarunya? Yup, Xiaomi ternyata sudah meluncurkan jajanan Xiaomi 13 series-nya beberapa waktu yang lalu di Cina. Terus, kira-kira kapan ya masuk ke Indonesia? Perkiraan dia sih di kuartal pertama tahun depan. Tapi, kalau kamu udah nggak sabar pengen tahu, worth it gak sih buat nungguin dan beli Xiaomi 13 series nantinya? Pastiin tonton video ini sampai habis ya, karena dia bakal bahas secara tuntas tentang Xiaomi 13 dan sedikit tentang Xiaomi 13 Pro. Disclaimer dulu nih, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi ya guys, tapi nih dia ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu melakukan review Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro. Mulai dari desainnya dulu kali ya. Xiaomi 13 series itu punya 5 varian warna. Tapi nih dia pribadi lebih suka yang varian warna birunya. Selain warnanya yang gak pasaran, varian warna ini juga punya finishing semi-leather gitu. Tapi kalau kamu ngerasa kurang cowok gitu warnanya, Xiaomi juga ngasih pilihan warna hitam kok. Atau mungkin kamu lebih suka warna merah? Tenang, mereka juga ada loh. Sedikit catatan soal sektor desainnya. Meskipun tampilan kedua versi ini kelihatan sama, tapi untuk Xiaomi 13 masih pakai material kaca. Sedangkan Xiaomi 13 Pro sudah pakai seramik. Selain itu, kalau dilihat dari sisi depan, bagian layar dari Xiaomi 13 itu desainnya lebih flat. Sedangkan Xiaomi 13 Pro sudah pakai curved design technology. Kamu tim mana nih? Kalau menurut Nida sih, Xiaomi 13 lebih kekinian karena pakai flat frame design dan lebih compact. Tapi kalau kamu pengen kelihatan lebih fancy dan mahal, sepertinya Xiaomi 13 Pro lebih cocok buat kamu. Balik lagi ke layarnya, Xiaomi 13 punya bentang layar seluas 6,36 inci dibandingkan dengan Xiaomi 13 Pro yang berukuran 6,73 inci. Secara kualitas sih bisa nih dia bilang gak beda jauh, karena meskipun Xiaomi 13 resolusinya cuma 1080, tapi pixel density-nya udah mencapai 414 ppi. Refresh rate-nya juga udah sama-sama di angka 120 Hz dan sudah menggunakan panel OLED. Jadi nikmat Xiaomi mana lagi nih yang mau kamu dustakan? Mungkin yang sedikit membedakan cuma dari sisi perlindungan layarnya aja, di mana Xiaomi 13 Pro sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Terkait spesifikasi di atas kertas, Xiaomi 13 dan Xiaomi 13 Pro pun juga bisa dibilang punya banyak kesamaan nih price boomnya. Mulai dari sama-sama menggunakan chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sudah berbasis Android 13 yang dilapisi dengan MIUI 14, hingga sama-sama punya 4 pilihan storage yang sama, mulai dari 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB, dan 12/512GB. Pas coba dibandingin sama Xiaomi 12S Ultra, secara benchmark bahkan kedua smartphone ini jauh lebih unggul. Kita ambil sampel skor Antutunya aja ya, dimana di sini terlihat kalau Xiaomi 13 mampu menghasilkan skor Antutu mencapai 1.256.708 poin, dibandingkan dengan Xiaomi 12S Ultra yang cuma 1.055.774 poin. Sedangkan untuk Xiaomi 13 Pro mampu menghasilkan skor Antutu yang sedikit lebih tinggi lagi, di angka 1.286.646 poin. Goreng kikil alias gokil banget gak tuh? Harusnya performa gamingnya nggak perlu diraguin lagi sih. Karena di saat beberapa smartphone lain masih ada yang dikasih limit performa, hal ini nggak berlaku baik di Xiaomi 13 ataupun Xiaomi 13 Pro. Terbukti game sekelas Genshin Impact aja di Xiaomi 13 bisa running dengan frame rate rata-rata 58,11 fps selama 20 menit dan 58,01 fps pas dipakai main selama 45 menit. Padahal main di settingan highest loh. Terus untuk Xiaomi 13, ya seharusnya udah nggak perlu ditanyain lagi sih, karena bisa dapat rataan frame rate yang lebih tinggi di 59,48 fps. Nah, untuk mendukung performa gokilnya tadi, Xiaomi 13 dibekali dengan baterai 4500 mAh yang disupport oleh teknologi 67W fast charging. Meskipun perpaduan baterai dan chargingnya ini menurut Nida biasa aja untuk sebuah HP flagship, tapi performa chargingnya tetap oke punya. Karena bisa ngecas dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 41 menit. Namun, dengan sedikit catatan, screen on time yang didapat jujur agak mengecewakan ya. Sementara untuk seri Pro-nya, di sini yang Nida lihat sih baterainya agak sedikit lebih baik. Ya mungkin karena kapasitasnya juga yang lebih besar di 4820 mAh dengan charger 120W yang bisa ngecas dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 22 menit. Kalau kita bicara soal Xiaomi 13, pastinya nggak bakal bisa lepas dari kualitas kameranya. Alasannya jelas, karena perpaduan kualitas kamera mereka yang kini sudah berkolaborasi dengan Leica. Itu loh yang sebelumnya nempel banget sama Huawei. Sekarang malah ditikung sama Xiaomi. Canda ya guys.
Xiaomi 13 sendiri membawa konfigurasi kamera utama 50 megapiksel wide yang ditemanin sama lensa tele 10 megapiksel dan ultra wide 12 megapiksel. Sedikit berbeda dengan Xiaomi 13 Pro yang punya kamera utama 50,3 megapiksel wide dengan lensa tele dan ultra wide yang lebih besar yaitu sama-sama 50 megapiksel. Karena kualitas kameranya yang terbilang oke punya, bahkan banyak KOL di luar sana yang coba membandingkan kualitas Xiaomi 13 series ini dengan jajaran iPhone 14 dan iPhone 14 Pro Max. Dan hasilnya pun menurut Nidia bener-bener ngelawan. Bahkan di beberapa kondisi bisa lebih bagus dari iPhone loh. Untuk lengkapnya bisa kalian cek sendiri deh. Gimana nih price duanya? Menurut kamu duet Xiaomi sama Leica di Xiaomi 13 series ini udah bisa lumayan bikin iPhone ketar-ketir belum nih? Kualitas hasil foto dan videonya sih jujur bikin dia pribadi udah nggak sabar pengen nyobain langsung kameranya pas udah rilis resmi nantinya. Selain beberapa keunggulan yang udah Nidia mention sebelumnya, Xiaomi 13 series ini ternyata juga punya beberapa fitur tersembunyi nih. Salah satunya di dalam fitur Game Turbo. Kita bisa lebih maksimalin grafis gamenya lagi loh, jadi lebih tajam aja gitu tampilan gambarnya. Tapi meskipun kualitas gambarnya jadi lebih cakep, performanya surprisingly nggak ngalamin penurunan sama sekali loh. Good job banget deh buat Xiaomi. Setelah panjang lebar, pastinya kamu kepo dong sama harganya berapa? Kalau Nidia lihat via Android Authority sih, untuk Xiaomi 13 Pro punya harga mulai dari 716 US dollar atau sekitar 11 jutaan untuk varian terendah 8/128 GB. Untuk varian tertingginya yaitu 12/512 GB, harganya 902 US dollar atau sekitar 14 juta rupiah. Sementara untuk Xiaomi 13 untuk varian terendah 8/128 GB, harganya itu 572 US dollar atau sekitar 8,9 jutaan. Sedangkan untuk varian tertinggi 12/512 GB, harganya 716 US dollar atau sekitar 11 jutaan rupiah. Kesimpulan sementara dari Nidia sih, dengan harga mulai dari 8 jutaan untuk Xiaomi 13 dan mulai dari 11 jutaan untuk Xiaomi 13 Pro, Nidia ngerasa kalau HP ini termasuk worth it banget loh buat ditunggu versi resminya nanti. Secara gitu kan, kalau kita bandingin sama iQOO 11 5G tanpa embel-embel Pro, dengan chipset yang sama dibanderol seharga mulai dari 11 jutaan juga. Tentu dengan kualitas kamera yang pas Nidia coba bandingin ternyata masih bisa dibilang belum sebanding dengan Xiaomi 13 series. Tapi ini baru kesimpulan Nidia pribadi aja, dengan kondisi yang Nidia juga belum pernah pegang resmi barangnya kayak gimana ya guys? Kalau menurut kamu gimana nih? Worth it nggak buat ditunggu resminya? Dan semoga aja harganya bisa jauh lebih murah ya. Nidia sekarang izin pamit dulu ya, cobalah!